all, selamat datang kembali ke video ngobrol-ngobrol aku. Hari ini aku mau ngomongin seri kedua dari series ngomongin S2, 10 hal yang aku harap aku tahu sebelum memulai kuliah S2. Oke, nomor 1 adalah kamu sudah harus tahu maunya apa. Jadi dalam kasusnya aku, karena aku kuliah S2-nya itu research based, jadi aku harus melakukan sebuah riset dan menghasilkan sebuah tesis. Akhirnya aku membutuhkan pembimbing. Nah, untuk mencari pembimbing itu kamu udah harus tahu mau ngelakuin riset apa dan topiknya apa. Karena untuk mencari pembimbing itu harus tahu pembimbing yang dibutuhkan, terutama pembimbing utama. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu maunya apa dan kita nggak dapet pembimbing, kemungkinan besar, yang ingat lagi, terutama untuk orang-orang dengan jalur research based thesis atau research based degree, itu adalah kemungkinan besar kalian tidak akan diterima di universitasnya. Jadi aku waktu itu pas daftar beasiswa itu sama beasiswa aku tuh disuruh, oke, sekarang tugas lo adalah untuk kirim email ke semua pembimbing-pembimbing idaman dan kabarin kalau ada pembimbing yang udah mau menerima kamu di labnya. Susahnya minta ampun untuk dapat posisi di labnya itu dari beberapa universitas, tapi akhirnya aku dapat pembimbing di universitas yang aku sekarang, yaitu Florida International University. Nah, setelah pembimbing aku udah ngomong, "Oke, I'll take you in to my lab," baru universitasnya akhirnya menerima. Jadi, first rule, know what you want. Nomor 2, latihan diskusi sebanyak-banyaknya, karena discussion all day, every day, itu hal yang aku sebenarnya udah tahu ya. Orang-orang selalu bilang, oh iya nanti di postgrad, kuliah setelah S1 itu, postgrad mau S2 atau S3 itu akan banyak sekali diskusi. Tapi aku baru benar-benar ngerasain betapa pentingnya, betapa disukainnya kegiatan diskusi itu oleh dosen-dosen di sini ketika aku masuk S2. Aku udah nggak kehitung lagi deh berapa banyak diskusi yang udah harus aku pimpin atau aku harus involved. Nah, tapi kadang-kadang tuh sulit sebenarnya untuk berkontribusi atau untuk being involved in a discussion. Jadi kalau di kampus aku tuh biasanya semuanya dikasih paper, tiap minggu tuh ada paper baru dan setiap orang itu harus memimpin diskusinya. Jadi memimpin diskusi itu contohnya ngebahas bareng-bareng sekelas, oke, menurut kalian ini papernya seperti apa, papernya gimana, apa pro-nya, apa cons-nya, apa yang tidak dimengerti dari paper ini, mungkin di kelas ada yang bisa bantu menjawab. Apakah kegiatan di paper ini bersifat berkelanjutan, things like that. Jadi lo bener-bener taking things out from the paper dan diskusiin dengan teman-teman sekitarnya. Jujur, selama diskusi ini aku ngerasa aku mungkin belum terlalu involved sebanyak yang aku inginkan, karena itu aku susah keep up sama pace-nya. Dan juga itu aku belajar aku harus lebih banyak tahu tentang hal-hal yang lebih general. Tapi itu yang aku pelajarin adalah read more, man, and not just about your topic, more broad, more bigger, more general, everything. Hal nomor 3, semuanya serba mandiri. Jadi waktu aku nyampe ke pembimbingku, aku ngasih tau dia kan, this is my research topic, this is what I want to look into. Terus dia ngasih feedback, bla bla bla, diobrolin lagi dan akhirnya mendapat kesimpulan kayak what my thesis project is, gitu kan. Tapi itu bakal berubah-berubah, tapi I'll let you know about that later on. Nah, tapi selama thesis itu berjalan, pembimbing aku itu dia tidak membantu aku dalam segi analisis. Dia cuma nyuruh aku,
lo ngerjain ini, cari caranya di paper ini, cari di YouTube, cari buy books, ask these people. Jadi aku tidak gak di guide gitu loh, nggak terlalu dikasih tahu jalannya harus ngapain, cuma disuruh analisis. Dan aku belajar di sini kalau literally everything is alone. Untungnya aku ada kolega dari kantor aku yang sudah pernah melakukan tesis yang aku lakuin sekarang. Akhirnya dia bisa bantu aku. Aku beruntung aku punya external advisor atau kolega aku di MMF. Tapi kalau misalkan aku nggak punya orang yang lebih berpengetahuan yang mau ngebantuin aku ngerjain tesis aku, that's gonna become a problem. Aku nggak tahu kalau aku bakal bisa ngerjain tesis aku atau enggak semisalkan orang ini nggak ada. Jadi yang teman-teman harus pikirkan itu adalah semisalkan mau ngelakuin metode baru, analisis baru segala macam dalam research kalian, pastiin ada orang yang kalian bisa tanya, yang bisa kalian konsultasiin tentang analisis itu atau penulisan itu or whatever it is. Because guys, you are going to be all alone in this journey. Dan sama dengan semua teman-teman kalian, which is number 4. Berteman jadi sulit. Karena semua teman-teman aku di sini itu pada ngerjain tesis disertasinya masing-masing. Jadi untuk hanging out, untuk berteman secara wholesome jadi susah gitu. Jadi kayak banyak tuh mereka cuma jadi teman sekelas tapi nggak jadi teman dekat. Kayaknya teman dekat aku di sini beneran bisa dihitung ke jari deh. Like less than, like maybe around 5, I don't know. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang kalian suka banget dan sama-sama like you're on the same boat, ya sama-sama struggling, sama-sama dalam level perkuliahan yang sama, going through the same problems, keep them next to your side. Karena nggak tahu kapan lagi akan dapat temen yang bisa merasakan kesulitan struggle-nya kita yang kita sedang ngerasain. Tapi selain temen struggling aku di sini, aku juga tetap keep in touch sama teman-teman aku yang jauh, yang di Indonesia. Aku ada call sama mereka, aku masih keep them updated on my life, video call, chat, blah blah blah, whatever. Karena orang-orang, the people you're familiar with, orang-orang dari rumah itu adalah orang-orang yang akan keep you motivated dan apa ya, mereka kan orang-orang yang they will keep you sane gitu. Mereka akan bring you back to earth, bring you back like, hey, your thesis is not everything, breathe, come hang with us, have a call, let's catch up. Jadi stay close to your friends, family, give them a call. Nomor 5, gaji post-grad students sangat minim. Ini nggak cuman di dalam hal aku, nggak cuman beasiswa aku aja, tapi di semua beasiswa lain, dan bahkan orang-orang yang digaji dari kampus. Itu kita digaji itu very minimal, very minimal living cost. Ya contohnya living cost di Miami itu cukup mahal, dan aku tuh beneran dikasih the bare minimum to live in Miami. Kosan aku itu 53% dari total gaji aku yang dikasih oleh beasiswa aku. You know, you've always had in mind kayak kosan itu bagusnya 30% of your whole salary, tapi aku nggak bisa di sini. Susah banget nyari kosan yang oke dan nyaman dengan gaji yang aku dapatkan. Sebagai seorang diri yang tidak punya dependent, itu aku masih bisa bertahan dengan gaji yang dikasih oleh beasiswa aku. Walaupun kalau bisa I would ask for more. Tapi kalau misalkan orang yang kesini dengan keluarganya, aku saranin untuk mencari
income tambahan dari sources lain, karena yang pastinya kalian tidak akan bisa bertahan di sini dengan gaji mahasiswa postgrad aja. Number 6 is to organize yourself. Di sini ya, everyone uses their calendar. Waktu di Indo tuh dosen-dosen aku tuh kayak nggak pada pakai kalender, kayak Google Calendar, iCalendar, Notion Calendar tuh nggak dipakai gitu, kayak cuman tulis tangan aja gitu, which is fine if it works for you gitu ya. Tapi di sini itu orang-orang beneran all their life is in their calendar. Jadi kayak aku kan sidangnya insya Allah bulan depan ya, dan aku harus secure tanggal itu dari akhir Januari. Aku harus mastiin semua dosen-dosen pembimbing aku itu bisa hadir supaya aku bisa blok kalender mereka. Jadi aku udah bilang ke mereka, gue maunya tanggal-tanggal segini, gue nggak bisa tanggal segini. Terus akhirnya mereka kebalik ke aku, kita nggak bisa tanggal sini, kita nggak bisa tanggal sini, kita nggak bisa tanggal segini, bisanya tanggal segini jam sekian, bla bla bla. Akhirnya aku pas udah dapet tanggal dan jamnya, aku langsung send them calendar invites. Jadi paling enggak di kalender aku dan di kalender mereka itu udah keblok, ini sidangnya Janis, jangan ada apa-apa di jam segitu. Kalender itu juga bagus banget untuk organize yourself. Aku pakai Google Calendar. Di Google Calendar itu aku bikin repeating schedule dari jadwal kelas-kelas aku. Jadwal aku harus ngerjain tugas-tugas dari MMF, tugas-tugas kerjaan aku di Indonesia. Aku ngejadwalin bahkan waktu istirahat aku supaya aku inget I have to take breaks, I cannot work all the time. Video ini adalah menurut aku be organized. You need to have like a really good system that works for you, tapi juga harus you have to become friends with your calendar, with your online calendar, karena kalender online itu akan membantu banget dengan penjadwal-jadwalan kelas kalian dan dengan orang lain. Nomor 7, invest in good learning hardware or software. Oke, disclaimer, aku tahu nggak semua orang punya akses atau punya rezeki untuk beli laptop atau komputer atau iPad, HP bagus sendiri, whatever. Dan untungnya paling tidak di kampus aku itu mahasiswa ini bisa sewa laptop atau iPad secara per semester. Jadi di awal semester mereka udah bilang, aku mau sewa laptop dong buat semester ini. Jadi mereka selama semester itu bisa bawa laptopnya pulang. Terus akhir semester sebelum liburan mereka harus balikin ke perpustakaan lagi. Nah tapi kalau misalkan teman-teman yang ada rezeki untuk beli laptop, iPad, segala macam itu, aku saranin yang paling pertama adalah untuk punya laptop pribadi, not computer but laptop. Kalau punya komputer, sure, you can have it. Tapi menurut aku sebagai mahasiswa itu, menurut aku lebih berguna kalau punya laptop yang updated. Aku juga punya iPad. Aku beli iPad ini sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu, dan dia ini sangat berguna untuk aku kalau lagi baca-baca paper, annotating, highlighting papers, untuk planning atau jurnalan juga oke, untuk bikin script YouTube. Jadi so far hardware yang aku beli, laptop sama iPad ini sama-sama helping me to get to my degree, to get to my goal. Terus selain si hardware laptop sama iPad ini, yang aku saranin juga adalah teman-teman antara punya monitor eksternal sendiri yang besar untuk nulis, karena itu bakal ngebantu banget. Jadi kalian nggak harus lihat-lihat laptop kayak gini, tapi kalau monitornya besar itu akan jauh lebih bagus untuk mata kalian. Atau paling tidak beli laptop stand yang bisa di adjust tingginya supaya kalian kalau lagi nulis lama atau analisis itu nggak kayak gini. Jadi your neck nggak lihat ke bawah, tapi supaya eye level. Tangannya jangan kayak gini. Beli keyboard eksternal supaya tangannya masih di bawah, dan beli mouse.
Terus aku juga saranin untuk softwarenya itu adalah untuk invest in a good online storage platform. Aku sekarang pakai Google Drive sama iCloud. iCloud tuh lebih untuk ke hal-hal laptop di HP, di iPad. Tapi Google Drive itu beneran untuk hampir semuanya. Kayak untuk tesis aku itu foldernya aku sync ke Google Drive, dan jadi setiap kali dia ada internet dia akan sync the files. Jadi amit-amit tapi kalau file di laptopnya hilang, aku masih ada backup di Google Drive. So think about those things karena selain itu pacar aku itu caranya dia backup adalah setelah dia selesai nulis, dia selalu email filenya ke dirinya sendiri. Jadi paling update gitu. So you know, whatever works for you. Tapi menurut aku itu ada beberapa hal yang good investment mentally and physically during my thesis. Nomor 8 adalah rencana selalu berubah. Dan ini it doesn't only work for like master's thesis wise, tapi juga untuk semuanya. Tapi khususnya untuk master's thesis gue ini, waktu aku pertama kali masuk ke FIU sini, aku bilang kayak, oh iya aku mau ngerjain ngerjain reproduksi ekologi. And, you know, I have all the knowledge I have in the back of my head. I know how to do it. I've done the analysis. Aku pede gitu sama topik aku. Cuman pembimbing aku bilang, ya adalah dia give me like a lot of feedback, berat kan. Tapi feedback itu akhirnya mengubah analisis sama tujuan tesis aku. Topiknya atau objeknya masih sama, masih Parimanta. Tapi tujuan itu berubahnya tuh drastis banget. Dan akhirnya aku harus belajar metode-metode yang aku belum pernah lakuin sama sekali. And that was like a lot. Gitu ya, aku sempet takut kayak anjir tesisnya tiba-tiba diubah gini gitu, agak kesel sebenarnya. Cuman after doing my whole thesis, kayak I've finished writing, aku cukup seneng karena aku jadi belajar hal baru. Aku jadi ngerti artinya pemodelan. Dari dulu aku benci banget sama pemodelan, which is estimating the future with numbers. Tapi aku jadi belajar pemodelan, aku jadi belajar hal-hal baru. Tapi dari nomor 8 ini maksudnya adalah give yourself the flexibility of changes to happen. Number 9 adalah show yourself. Dalam bidang akademia ini banyak banget yang punya proyek. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang kalian mau kasih tahu proyek kalian tentang apa, kemungkinan besar mereka akan lupa atau you will be overlooked gitu, karena saking banyaknya proyek-proyek, saking banyaknya research di mana-mana. Jadi salah satu hal yang aku pelajarin di sini adalah untuk secara proaktif tell people about your project, baik itu secara dari sosial media, dari Instagram, atau ikutin atau presentasi di kegiatan-kegiatan simposium atau conference dari kampus, baik di luar kampus. Tell people about your project, why you're doing it, why is it important, dan make a statement, be unforgettable, tapi in a good way. Karena kalau kalian show yourself dengan baik, mungkin kedepannya akan ada orang-orang yang ingin kalian jadi narasumber atau berkolaborasi dengan kalian atau ngasih duit buat proyek-proyek kalian selanjutnya. So keep in mind to show yourself, be the best version of yourself that you can be. Okay, number 10, terakhir, everyone is still struggling too.
Bukan cuman kalian aja yang lagi struggling, bukan cuman aku aja yang lagi struggling. Literally every single person is struggling. Mau mereka dosen, mau mereka mahasiswa S1, S2, S3, tahun ketiga, tahun 1, whatever they are, they're still struggling. Setiap fase orang-orang itu pasti ada kesulitannya. Kesulitan aku sekarang itu pasti beda dengan kesulitan orang tahun keempat S3. Kalau emang teman-teman lagi struggling atau berusaha yang cukup keras gitu dalam postgraduate school, coba cari tentang counselor dari kampus. Kemungkinan besar itu akan dibiayai oleh asuransi kampus, jadi make sure you do that. You know, don't be afraid to speak out, to speak up when you need help, baik ke seorang profesional seperti counselor atau psikolog, atau bahkan sama teman-teman kalian yang lagi sama-sama struggling. Knowing that you're not alone, that's a really good feeling. Oke, di ini udah merah-merah baterainya, tapi itu aja dari aku, 10 hal yang aku harap aku tahu sebelum aku mulai kuliah S2. Aku harap video ini berguna untuk teman-teman yang mau mulai S2 atau S3, ataupun teman-teman yang lagi kepikiran untuk daftar beasiswa atau sedang mendaftar beasiswa. I hope you are more prepared to go to grad school than I ever was. Oke deh, itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. I'll see you guys someday. Aku belum tahu, we'll see. Oh iya, dan selamat menunaikan ibadah puasa pertemanan untuk orang-orang, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa seperti saya. Oke deh, bye.